Ellen menantang Yos untuk melompat dari atas air terjun. Awalnya ia hanya mau melompat dari batuan kecil, namun setelah diiming-imingi 500.000, Maya cerita jika dulu dirinya pernah kayak Ellen, yaitu cuman mikir kerja sehingga lupa nikmatin hidup. Waktu, itu yang paling berharga. Abe dan Kiara boncengan naik motor berdua hingga sampailah mereka di pasar tradisional sehingga milih beberapa barang dan hewan ternak. Ellen pun nyoba ngechat Kiara menanyakan kabar. Tentu saja nggak akan dibales oleh Kiara karena ia masih seru-seruan dengan Abe. Bahkan sampai Ellen di hotel pun masih belum ada jawaban dari Kiara. Matahari terbenam, barulah Kiara pulang dengan senangnya. Namun Ellen malah memarahinya karena tidak menepati janji, yaitu pulang sebelum gelap. Ya, tapi kan aku nggak bilang janji gitu. Kiara pun memilih jalan damai dengan minta maaf. Namun, jangan minta maaf kalau kamu tidak benar-benar tulus, ngerti? Yos dan Melky yang keliling hotel di malam hari mendengar jeritan Ellen yang meluapkan emosinya. Dikiranya itu adalah suara pasangan yang sedang menikmati masa-masa bulan madu. Tapi kalau bulan madu itu kan juga ada yang kemasukan tuh. Paginya, Ellen melakukan hobi lari paginya. Tiba-tiba ada notif di HP-nya yang menandakan di tempat ini ada sinyal. Ellen langsung membangunkan Kiara untuk kemudian diajak balik ke tempat tersebut. Kiara pun sangat senang karena saat ini juga HP Kiara mendapat notif. Di tempat ini pula Ellen diajak nobar konten endorse-nya Kiara. Ellen baru tahu jika orang biasa seperti Kiara bisa mendapat endorse. Karena selama ini mindsetnya endorse itu hanya untuk kalangan orang-orang terkenal sekelas artis. Sebentar lagi juga aku terkenal. Oh, Kiara mendapat telepon yang kali ini dari Jessie. Iseng-iseng Kiara nyepil judul lagu yang menjadi proyeknya, yaitu Untuk Mama. Tak mau kalah, Ellen juga nelpon Iwan untuk menanyakan perkembangan kasusnya Cassandra. Aman, ini surat panggilan sidang udah gue pegang. Telepon selesai, sekali lagi Iwan ditelepon mamanya. Kali ini ia minta ditemenin ke pasar untuk cari kain. Lagi-lagi Iwan mengeluhkan hal ini karena menurutnya sangat merepotkan. kamu kalau nggak mau repot, ya jangan resepsi. Kegiatan lanjut ke makan siang. Kiara membuka emailnya yang salah satunya adalah panggilan audisi online untuknya. Terlihat Kiara sangat bahagia bahkan sampai meluapkan emosinya dengan mencak-mencak di pinggir pantai. Tentu saja hal ini menjadi perhatian khusus bagi seluruh turis yang ada di sana. Pada bikin apa orang punya anak itu? Hah? Kalian berdua pakai narkoba ya? Sembarang semua. Ellen dan Kiara udah siap-siap mau check out. Kiara cerita jika audisi online itu bukan berdasarkan jumlah views, tetapi yang videonya bagus saja. Kemungkinan besar Andin sudah ngeliat Kiara nyanyi. Masalahnya itu hanya video cover lagu orang, bukan real lagunya Kiara sendiri. Ya terus kenapa emangnya? Kan nanti aku mau nyanyi lagu aku sendiri. Kiara pun menunjukkan kain yang dibelinya di pasar kemarin. Ia mau menjahitnya untuk dipakai waktu audisi. Ellen pun bersedia mau membantu menjahitkan, namun dengan syarat. Apaan? Tolong liatin jemuran di depan dong, siapa tahu ada yang ketinggalan. Tidak ada jemuran yang ketinggalan sehingga Kiara bablas keluar. Ia duduk di atas pasir pantai, kemudian disusul Ellen. Keduanya pun menikmati keindahan langit yang dipenuhi bintang. Hal ini mengingatkan Kiara dengan satu scene yang ada dalam film Moana. Pas malam-malam di laut itu. Tiba-tiba neneknya muncul kan? Sesuai dengan realitas saat ini, Kiara merindukan omahnya. Ia tidak tahu bagaimana cara hidup tanpa Oma Agatha. Ellen pun menghiburnya dengan komitmen bahwa Mulai sekarang, Mama yang jagain kamu. And I'm gonna be everything that you need. ia pun memeluk Ellen erat-erat. Sampai rumah, Kiara dan Ellen semakin akrab. Ditunjukkan ketika sarapan bareng, mereka berguyon ria melihat kelakuan random Saoda. Sidang Cassandra segera dimulai. Sebelum itu, Aji datang menghampiri Ellen. Astagfirullah. Aku tahu sih. Sementara itu,
Kiara heboh ketika menggunakan kainnya bersama Jessie dan Sauda. 3 hakim sudah siap, begitupun dengan dokumen-dokumen dan pihak tergugat Marco yang ternyata menggunakan jasanya Aji. Malamnya, Ellen memberikan kejutan kepada Kiara berupa bintang yang berkelip di atas ranjangnya. Mereka pun tidur bareng sebagai tanda semakin erat hubungannya ibu dan anak. Kiara cerita ke Jessie jika lagunya sudah jadi, namun ia belum pede saja. Saran Jessie, jika Kiara masih belum yakin, ia bisa menguploadnya di YouTube sehingga mendapat penilaian langsung dari subscribernya. Lo lihat aja gimana responnya. Sekalian cek ombak, ya nggak? Di hadapannya, Ellen sudah menjemput Kiara dengan mobil silvernya. Iwan dan Astrid hanya bisa melongo ketika ditunjukkan gosip-gosip artis oleh Ngateno. Ternyata isinya adalah Cassandra yang lagi dugem bersama berondong-berondongnya. Syake. What's Yake? Kawin sama orang Cina gitu, ngerti. To the point, Iwan meminta agar jangan sampai ada blunder-blunder kecil seperti ini kepada Cassandra. Pembelaan dari Cassandra itu bukan berondong-berondongnya, melainkan adalah sepupunya yang lagi ulang tahun. Ini bener-bener sepupu aku dua-duanya. Iya, tapi botolnya itu loh. Demi kesejahteraan bersama, Ellen pun menengahi jika Cassandra harus membuktikan jika kedua cowok di foto tersebut adalah benar-benar sepupunya. Foto itu pun bahkan sampai di tangan Aji. Ia langsung nelpon Ellen untuk ngajakin makan malam bareng. To the point, Ellen menduga jika hal ini hanya modus Aji karena menurutnya Aji yang telah menyebarkan foto Cassandra. Come on, Ellen. Gua nggak sejahat itu kali. Ellen memilih pulang untuk makan nasi goreng bersama Kiara dan Sauda. Disinilah Kiara mengajak Ellen untuk mencari kain lagi besok. Masalahnya, Ellen juga harus ketemu saksi sidang besok. Lusa, mau nggak? Kiara mau-mau saja berangkat sendiri, namun ia nggak bisa nawar. Ellen pun minta bantuan Iwan agar ia yang berangkat membeli kain bersama Kiara karena dinilai keluarga Cina lebih pandai dalam urusan menawar. Kalian sekeluarga itu pedagang. Terus, lo pikir skill tawar-menawar turun dari generasi ke generasi gitu? Iwan masih kekeh dengan pendapatnya. Sekali lagi, ia bersedia mengalah dengan mewawancarai saksi seorang diri, sementara Ellen dipersilakan menemani Kiara mencari kain. Ellen pun nyerapatin Iwan jika ini adalah kasus perdana mereka, sehingga setiap kemungkinan yang terjadi pasti memiliki resiko tinggi. So, wawancara atau toko kain? Toko kain. Dengan skill menawarnya, Mama Iwan menawar kain yang semula harganya 140.000 ditawar menjadi 30.000. Karena nggak dibolehin, ia mengambil nilai tengahnya, yaitu 50.000 bungkus. Udah 50.000. Iwan yang melihat ada mamanya pun segera melarang Kiara belok. Kan itu tokonya lebih gede. Terlalu gede, nggak boleh, kita harus dukung industri kecil.